Iya, yang nonton video ini kita foto dulu ya. Senyum ya, senyum, senyum. Kok nggak senyum sih? Senyum dulu. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Aulia dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ester. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih ester itu. Nah, ester sendiri adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau bahkan lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan R aksen. Nah, yang kedua, ester itu adalah senyawa turunan dari alkana, di mana gugus fungsinya itu RCOOR aksen. Yang ketiga, ester itu memiliki rumus kimia yang sama dengan asam karboksilat, yaitu CnH2NO2, sehingga ini disebut dengan brisomer fungsi. Nah, tata nama ester itu ada dua. Yang pertama yaitu EU patch dan yang kedua yaitu trivial. Perbedaan keduanya yaitu jika pada EU patch sendiri dinamai dengan EU patch atau International Union Pure and Applied Chemistry. Sedangkan pada tata nama trivial itu nama dagang atau nama yang lebih sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dari senyawa tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baik di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tata nama ester. Nah, nama ester dituliskan dari alkohol dan asam induknya. Berarti ester dituliskan dari gugus alkilnya terlebih dahulu tanpa adanya nomor. Nah, setelah gugus alkil dari alkohol dituliskan, barulah gugus asetat dari asam karboksilat dituliskan dengan akhiran oat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari senyawa ester. Nah, sifat yang pertama yaitu molekul ester bersifat polar. Sifat ester yang kedua yaitu mengalami reaksi hidrolisis. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah ester dengan massa molekul relatif rendah larut dalam air. Nah, adapun sifat senyawa ester yang keempat atau yang berikutnya yaitu ester mengalami reaksi reduksi. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai reaksi ester. Reaksi ester umumnya terbagi menjadi dua. Ada reaksi hidrolisis dan ada juga reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Nah, dalam hal ini saya mempunyai gugus ester yaitu R, C, O, O, dan R aksen ditambah dengan H dan OH. Maka reaksi apakah yang akan terjadi? Ternyata R aksen ini menggandeng OH dan membentuk alkohol. R aksen ini digantikan oleh H. Sudah teman-teman? Nah, maka reaksinya yaitu R, C, O, OH ditambah dengan R aksen dan
OH. Ini merupakan asam karboksilat. Dan ini adalah alkohol. Jika asam karboksilat ditambahkan dengan alkohol, maka akan menjadi ester plus air atau biasa dinamakan esterfikasi. Selanjutnya kita masuk ke reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Di sini saya memiliki gugus ester R, C, O, dan R aksen dijumlahkan dengan NaOH. Maka akan menjadi reaksi apa? Maka sama seperti di atas, R aksen ketemu dengan OH akan menjadi R aksen OH dan R aksen diganti dengan Na. Maka reaksi yang terjadi yaitu R, C, O, Na ditambah dengan R aksen OH. Maka hasilnya ini menjadi sebuah garam atau sabun dan diberi nama dengan natrium butanoat. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan saya mengenai reaksi ester. Lanjut di slide berikutnya. Baiklah teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan ester. Kegunaan ester terbagi menjadi 3, sebagaimana yang telah tertera di slide berikut. A. Ester berasal dari buah-buahan, digunakan sebagai aroma atau essence pada makanan. Hal ini dikarenakan ester dikenal dengan senyawa hidrokarbon yang memiliki aroma harum, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai essence pada makanan. B. Ester lemak untuk membuat mentega, minyak, dan sabun. Dalam hal ini, ester lemak dikenal dengan nama trigliserida. Trigliserida merupakan triester dari golongan gliserol yang berperan sebagai penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Beberapa peranan ester dalam lemak sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mentega. Mentega terbuat dari lemak yang berasal dari hewan atau lemak hewan. Lemak merupakan ester yang terbentuk dari gliserol dengan asam lemak jenuh. Lemak mentega memiliki bentuk yang padat. Hal ini disebabkan karena mentega memiliki gaya van der Waals yang tinggi akibat terbentuk dari asam lemak jenuh. Kedua adalah minyak. Berbeda dengan mentega, bahan dasar utama dalam pembuatan minyak berasal dari tumbuhan atau minyak nabati. Minyak merupakan senyawa ester yang terbentuk dari gliserol dengan asam lemak tidak jenuh. Minyak memiliki sifat cair pada suhu kamar. Hal ini disebabkan asam lemak tidak jenuh pada minyak memiliki konfigurasi cis, sehingga menyebabkan molekul tidak padat. Selanjutnya, yang terakhir pada bagian B yaitu sabun. Pada dasarnya, bahan utama pembuatan sabun adalah minyak atau lemak. Sabun terbentuk apabila lemak atau minyak yang merupakan senyawa ester dipanaskan dengan basa. Basa yang paling umum digunakan pada pembuatan sabun adalah NaOH untuk sabun yang bersifat padat. Sementara untuk sabun cair biasanya menggunakan KOH.
Selanjutnya C. Lilin. Lilin atau wax merupakan senyawa golongan ekster yang terbuat dari alkohol suhu tinggi dengan asam karboksilat suhu tinggi. Lilin terbentuk dari asam lemak rantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kegunaan ester. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman.